Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 3 Oktober 2021. Terambil dari kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat 19 dan bacaan dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Diikat oleh topik atau tema keselamatan dari Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan haluaun sian debata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ester pasal 9 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 19 dan khotbah kita dari ayat 15 sampai dengan ayat 19 adalah tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13 baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah kita di pertanggiangan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 3 Oktober 2021 berbicara tentang perjuangan Ester menyelamatkan bangsanya dari pembantaian Haman. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu keselamatan dari Tuhan, haluaun siat debata. Saudara, kisah tentang Ester bukan saja sekedar cerita tentang seorang gadis cantik, bahkan seorang yang tercantik di seluruh negeri Media dan Persia saat itu, yang memenangkan pertarungan persaingan pemilihan atau sayembara untuk dijadikan sebagai ratu dari Raja Ahasweros. Ahasweros itu menjadi raja di tahun 485 sampai 465 sebelum Kristus, sekitar 50 sampai 60 tahun setelah dekret Raja Babel memulangkan orang buangan dari Babel. Tetapi kisah Ester adalah merujuk kepada kuasa Allah yang menyelamatkan, melepaskan orang Israel dari maut dan dari genggaman pembantaian yang direkayasa oleh penguasa Media Persia saat itu bernama Haman.
Mari kita simak jalannya peristiwa tragis, tetapi berujung kepada keadaan manis dan strategis, yakni keselamatan dari Tuhan. Haluaon sia debata buat orang Israel yang tinggal di Media Persia. Saudara, orang Yahudi pada saat peristiwa Ester ini terjadi berada di Persia. Kejadiannya sebagai berikut. Setelah Raja Kores, Raja Persia yang baik hati itu di tahun 539 sebelum Kristus menaklukkan Babel. Dia mengizinkan semua bangsa jajahan yang ada di Babel termasuk orang Israel sendiri pulang ke negeri asalnya dan membangun kembali bait Allahnya. Dana pembangunannya dibantu oleh pemerintah Persia. Sebagian dari antara orang Israel yang tertawan di Babel itu dengan senang hati, gembira sekali, penuh sukacita pulang ke negeri asalnya di Yerusalem mulai tahun 538 sebelum Kristus. Tetapi sebagian lain, dan mereka ini dalam jumlah yang amat banyak, tidak lagi mau pulang ke Yerusalem. Mereka sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki usaha sendiri di Babel. Mereka sudah tenang, sejahtera, aman, secure di Babel. Menurut mereka, hidup mereka sudah lebih baik apabila tinggal di Babel saja daripada pulang kembali ke Yerusalem yang belum tentu sesejahtera saat ini. Saudara, inilah yang diceritakan oleh kisah Ester dalam buku Ester ini, yakni keadaan orang Yahudi yang tinggal di Babel paskah atau sesudah pembuangan Babel. Apa yang terjadi bagi mereka-mereka yang tidak mau pulang ini? Apa dan bagaimana keadaan mereka saat itu? Mari kita lihat satu persatu. Pada Ester pasal 1 dan pasal 2 disebutkan bahwa Raja Ahasweros ini baru saja memecat istrinya, yakni Ratu Wasti, istri pertama dari Raja Ahasweros. Dan saat ini Raja Ahasweros ingin mendapatkan istri yang baru, ratu yang baru. Maka untuk mendapatkan ratu yang baru ini, maka di seluruh negeri dilakukanlah sayembara pemilihan. Siapa yang cocok menjadi istri raja, ratu? Dicarilah wanita-wanita, tentu yang paling cantik, cocok untuk menduduki istana ratu. Dan salah seorang di antara calon-calon itu adalah bernama Ester. Ester, Bapak Ibu. Seorang yatim piatu Ester ini. Dia adalah keponakan dari Mordehai, tinggal di Susan. Satu persatu para calon ini langsung datang menghadap Raja Ahasweros. Ditolak lagi semuanya. Hingga tibalah giliran Ester menghadap sang Raja Ahasweros. Alhasil, sang Raja Ahasweros memilih Ester mendapatkan mahkota sang ratu ini, Bapak Ibu. Raja menentukan Esterlah sebagai pemenangnya. Ester menjadi ratu di negeri Persia atas arahan dan nasihat serta bimbingan Mordehai. Mulai saat pemilihan hingga menjadi ratu, Mordehai melarang Ester memberitahukan bahwa dia seorang Yahudi. Jadi, tidak seorang pun di negeri itu yang tahu bahwa Ratu Ester yang baru terpilih itu adalah orang Yahudi, termasuk juga oleh Raja Ahasweros sendiri. Kemudian ada yang bernama Haman. Siapa Haman ini? Haman bin Hamedata adalah seorang penguasa, pembesar negeri di bawah raja. Dialah yang membawahi semua pembesar-pembesar lainnya di seluruh negeri Persia. Selanjutnya, atas nama raja, maka Haman membuat suatu peraturan, undang-undang, bahwa semua pegawai-pegawai yang ada di pintu gerbang istana harus berlutut dan sujud menyembah kepada Haman. Semua harus berlutut, Bapak Ibu. Dan Mordehai tidak mau berlutut kepada Haman. Ia menolak menyembah Haman di depan pintu gerbang istana. Sebab dalam keyakinannya, hanya Allah lah yang patut disembah. Pada pasal 3 ayat 2 dituliskan, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordehai tidak berlutut dan tidak sujud.
Haman begitu marah setelah mengetahui Mordekhai itu seorang orang Yahudi dan mencari cara untuk membunuh bukan saja Mordekhai sendiri, tetapi menjadikan ketidakmauan Mordekhai ini menjadi dalih alasan untuk membantai semua orang Yahudi yang berada di seluruh negeri Persia saat itu. Haman mencari tanggal yang tepat untuk proyek pembantaian, pemusnahan Yahudi ini dan hendak minta izin dari Raja Ahasweros. Pada Ester pasal 3 ayat 13 dituliskan bahwa pada tanggal 13 bulan ke-12 lah hal itu akan dilaksanakan, dieksekusi. Adapun alasannya, kenapa harus dieksekusi? Karena orang Yahudi tidak melaksanakan hukum atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja. Pada Ester 3 ayat 8-10, Haman meminta persetujuan sang raja dengan memberikan uang sebesar 10.000 talenta untuk mendapatkan persetujuan raja. Saudara, perintah pemusnahan orang Yahudi ini ditulis dan dikirimkan ke setiap daerah-daerah kekuasaan raja dengan cincin meterai dari raja. Tentu saja ini sangat mendukakan semua orang Yahudi. Setelah Mordekhai mengetahui rencana ini, ia sangat bersedih hati dan mengoyakkan pakaiannya, memakai kain kabung dan abu, menangis sambil melolong-lolong dengan nyaring di tengah jalan, pedih. Ester pasal 4 ayat 1 kita baca itu. Selanjutnya Mordekhai mendatangi Ester dengan pakaian kabung dan meminta Ester campur tangan dalam hal ini. Bagaimana Ester menanggapi berita sedih yang dibawakan oleh Mordekhai ini? Apa yang dilakukan oleh Ester? Saudara, bukan hal yang mudah bagi Ester tentunya untuk bertindak. Meskipun dia seorang ratu, seorang istri sang raja. Sebab ada aturan bahwa tidak boleh menghadap sang raja kalau bukan sang raja itu sendiri yang mengundangnya, termasuk ratu, istri dari sang raja. Jika ada yang datang tanpa diundang oleh sang raja, Bapak Ibu, dia akan dihukum mati. Jadi bagi Ester, situasi ini sangat-sangat dilematis. Jika Ester tidak melakukan sesuatu, jika Ester tidak berjuang, maka seluruh Israel akan musnah, dibantai, punah semuanya. Jika pergi menghadap sang raja, boleh saja dialah, Esterlah sendiri yang duluan lehernya dipenggal mati. Jadi keadaan ini bagi Ester ibarat makan buah si malakama, Bapak Ibu. Serba salah, ke kiri salah, ke kanan salah, mundur kena, maju kena. Akhirnya Ester berketetapan hati untuk menyerahkan semuanya itu. Menyerahkan semua persoalan pahit ini kepada kuasa Tuhan. Dia tidak mau tergantung kepada pikirannya, logikanya, dan kemampuannya. Inilah tindakan Ester berikutnya. Pada Ester pasal 4 ayat 15-17. Ester menyuruh Mordekhai dan seluruh orang Yahudi berpuasa, berdoa. Jangan makan dan minum selama 3 hari, baik siang maupun malam. Ester mengatakan di sana, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wah, inilah Bapak Ibu perjuangan Ester ini. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Selanjutnya pada hari yang ketiga, Ester pergi menghadap raja. Apa yang terjadi pada saat Ester menghadap sang raja? Di luar dugaan, di luar ekspektasi manusia, Bapak Ibu. Allah tidak membiarkan Ester sendirian. Allah memelihara Ester, mendampingi perjuangan Ester. Wah, luar biasa Bapak Ibu, perjuangan Ester. Lihat, ketika Ester yang sudah siap mati, siap digantung itu, siap dipenggal lehernya itu tiba di depan Raja Ahasweros. Ternyata Raja Ahasweros berkenan mengulurkan tongkat emasnya. Pasal 5 ayat 2. Kalau sudah diulurkan tongkat emasnya Bapak Ibu, berarti sang raja izin, meridoi. Dan malah Raja bertanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu.
pasal 5 ayat 3. Saudara, dengan tenang Ester meresponi sambutan Raja Ahasweros ini dan mengajukan undangan agar sang raja dan Haman berkenan kiranya datang ke perjamuan yang akan diadakan oleh Ester sendiri. Dan pada saat itulah Ester memberitahukan permintaannya. Saudara, apa yang terjadi dalam perjamuan yang dilaksanakan Ester dihadiri oleh Ahasweros dan Haman selanjutnya itu? Di saat inilah Ester memohon agar sang Raja Ahasweros sudi kiranya menyelamatkan Yahudi orang Israel yang ada di seluruh kerajaan Media Persia. Permintaan Ester ini ditanggapi dipenuhi oleh sang Raja Ahasweros dengan berbagai-bagai keputusan. Pada pasal 8 ayat 6, keputusan pertama, Haman yang merekayasa pembantaian orang Yahudi ini akhirnya dihukum gantung. Di sana dituliskan Haman sendiri telah disulakan pada tiang sula. Pasal 8 ayat 10-11, sang raja menerbitkan surat resmi bermaterai raja berisi setiap orang Yahudi di tiap-tiap kota diizinkan mempertahankan nyawanya dan membunuh setiap orang yang hendak membinasakan mereka. Saudara, pada pasal 8 dan pasal 9 kitab Ester ini termasuk khotbah kita saat ini. Di sana dicatat bagaimana keputusan sang raja ini terlaksana. Pada pasal 8 ayat 11 dituliskan, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memusnahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka. Pada pasal 9 ayat 6-10 dituliskan lagi. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Dan khusus perikop khotbah kita ayat 15-19 ini. Pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar, orang Yahudi membunuh 75.000 orang di antara pembenci mereka. Wah, 75.000 orang dibunuh. Pada hari yang ke-14 dan hari ke-15, mereka berhenti dari semuanya dan merayakan keselamatan dari Tuhan. Haluaun Nasyad Debata, seperti topik minggu kita ini. Itulah hari kemenangan, perjamuan, dan sukacita. Inilah pesta Purim yang dirayakan oleh orang Yahudi hingga sekarang. Di sana mereka menunjukkan kegembiraan mereka dengan mengantar makanan. Saudara, itulah keseluruhan isi kitab Ester dan khotbah kita di pertanyaan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 3 Oktober 2021. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita yang berbicara tentang perjuangan Ester menyelamatkan bangsanya dari pembantaian Haman dihubungkan dengan topik atau tema minggu keselamatan dari Tuhan. Haluaun Nasyad Debata. Apa yang dapat kita pelajari? Pertama, Allah memakai orang kecil seperti Ester. Saudara, sungguh luar biasa perjuangan Ester ini. Ester adalah seorang yatim piatu. Sejak kecil ia diasuh oleh Mordehai. Kalau kita simak data-data kehidupan Ester, tidak ada yang menonjol dari kehidupan Ester. Dia adalah orang biasa-biasa. Ester hanya memiliki modal alamiah saja sebagai wanita dengan paras yang cantik, molek, dan berpenampilan sederhana. Selain itu, Ester seorang pemberani dan sungguh-sungguh percaya dan sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itu saja. Saudara, sebagai anak yatim piatu, tentulah Ester sendiri tidak pernah akan menyangka bahwa dia akan menjadi seorang ratu pada zaman Raja Ahasweros yang merajai 127 kerajaan mulai dari India sampai ke Ethiopia. Tetapi ternyata justru dialah, Esterlah yang terpilih menjadi ratu sebagai pengganti Ratu Wasti. Dan selanjutnya Ester inilah yang berhasil menggagalkan pemusnahan satu ras genosida pada saat dia menjadi ratu. Dengan otoritas ilahi, bangkitlah tokoh besar dan perempuan yang membawa pembaruan yang luar biasa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini memberi pengajaran bagi kita semuanya, khususnya kaum perempuan. Mari kita semua punya pengharapan akan masa depan yang baik. Meski banyak kekurangan-kekurangan kita saat ini, tidak ada yang kita andalkan, tidak ada kelebihan kita dari orang lain, bahkan yatim piatu. Artinya yatim piatu di sini banyak penderitaan. Kita adalah orang kecil, tetapi orang kecil seperti kita juga akan dipakai oleh Tuhan untuk merealisasikan keselamatan dari Tuhan. Haluan sian debata, sebagaimana topik minggu ini. Sekecil apapun, sesederhana apapun, keselamatan yang kita perjuangkan itu, Bapak Ibu, mari kita kembangkan keteladanan mental, moral dari Ratu Ester ini, sehingga kita bisa berhasil menjadi agen keselamatan, agen perdamaian bagi masyarakat di mana kita berada. Hingga lebih luas lagi ke tengah-tengah kehidupan bangsa kita saat ini. Milikilah karakter seperti yang dimiliki oleh Ratu Ester ini, pemberani, loyal, rendah hati, mau diasuh oleh saudaranya supaya kita bisa menjadi seperti Ester, menyelamatkan orang lain. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, tirulah kunci dan teladan keberhasilan Ester. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, luar biasa keberhasilan dan perjuangan Ester membela bangsanya dengan mempertaruhkan segala sesuatu yang ada padanya, termasuk nyawa dan gelarnya sebagai ratu. Bayangin, Bapak, Ibu, kalau Ester tadi mengatakan, kalau terpaksa harus mati, saya udah siap, kata Ester. Tentu kita akan bertanya, apa kuncinya sehingga Ester bisa berhasil seperti itu? Jelas, Ester berhasil karena mengandalkan dukungan Tuhan sendiri. Dalam perjuangannya, Ester mengutamakan hidup dalam doa, berpuasa, ibadah yang benar kepada Tuhan. Dan yang paling mulia adalah sikapnya, siap mati untuk memperjuangkan kebenaran. Saudara, bagaimana kita? Terutama apabila kita sedang menghadapi ancaman, bahaya, keadaan-keadaan sulit, pahit dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam menghadapi rencana pernikahan anak-anak kita, atau pernikahan kita sendiri sebagai orang muda, dalam studi atau tekanan-tekanan dalam menyelesaikan jenjang perkuliahan pendidikan kita. Bagaimana sikap kita, Bapak Ibu? Dalam perjuangannya, Ester mengutamakan hidup tadi dalam doa, dalam berpuasa, dan ibadah kepada Tuhan. Saudara, khotbah ini mendorong kita di saat menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup itu. Teladanilah sikap Ester ini. Jangan andalkan dirimu, pikiranmu, kemampuanmu, dan bahkan uangmu, serta backing-backing lainnya yang ada, yang kamu kenal. Anda dan kita semua harus mengandalkan Tuhan, berdoa, berpuasa. Kalau saya menyebutkan di sini berpuasa, saya memaksudkannya dengan penuh penguasaan diri. Baik terhadap makanan, minuman, keinginan-keinginan daging lahiriah, dalam jabatan, meniti karir, dan sebagainya. Baik terhadap apapun, kuasai dirimu. Agar dengan demikian, kita bisa mewujudkan keselamatan dari Tuhan. Haluan nasihat debata. Itu. Selain itu, Ester juga memberi pengajaran bagi kita agar kita dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup ini, jangan goyang, jangan khawatir, jangan putus asa. Percayailah bahwa Tuhan kita akan memberi hikmat, keberanian, keteguhan hati, dan kepercayaan diri bagi kita masing-masing untuk mewujudkan keselamatan dari Tuhan. Haluan nasihat debata itu. Percayai bahwa Tuhan pasti akan memberi kita taktik, strategik yang pas, yang cocok dalam situasi-situasi genting yang sedang kita hadapi. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, jangan pernah lupa daratan atau lupa kacang akan kulitnya. Jangan pernah. Inilah sikap Ester ketika atau di saat orang Yahudi di media Persia itu menghadapi kemelut ancaman pembantaian. Ester yang sudah duduk di istana raja sebagai ratu besar tidak mau bersikap menjauh dari penderitaan umatnya. Ester tidak mau berdiri di zona aman. Ester tidak mau melupakan orang-orang kecil. Dia sangat care kepada orang Yahudi meskipun dia sudah menjadi istri raja, ratu. Dia sudah menjadi orang hebat.
Dia tidak mau lupa daratan. Dia tidak seperti umpama yang mengatakan, lupa kacang akan kulitnya. Tidak, sesudah dia menjadi orang hebat di istana. Saudara, jika saudara menjadi orang hebat, menjadi seorang pejabat, orang yang terpandang, orang kaya dalam banyak hal, janganlah lupa kita kepada orang kecil, kepada keluarga, kepada saudara, kepada orang sederhana, kepada orang yang sedang menderita, yang sedang terancam. Janganlah kita menjadi sombong angkuh, Bapak Ibu. Ini diingatkan oleh khotbah ini. Tetapi berjuanglah terus. Pakailah segala yang kamu miliki. Apa itu kecantikanmu, kegantenganmu, keahlianmu yang ada, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, kepintaranmu untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran. Pakailah semua daya, kuasa, dana, kemampuan, potensi, kesempatan yang ada pada kita untuk membantu, meringankan penderitaan orang-orang yang terancam hidupnya, untuk merealisasikan keselamatan dari Tuhan bagi orang yang menderita, sebagaimana topik minggu ini. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara, membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu ke-18 sesudah Trinitatis 3 Oktober 2021 dari kitab Ester pasal 9 ayat 15-19 ini, agar kita sungguh-sungguh menerima, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Haluaon siad debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini. Berkati jemaat yang mendengar firman-Mu ini, Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.